Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya dari EWP Channel 05. Di kesempatan yang berbahagia ini saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk singgah di EWP Channel 05 ini. PT ADM resmi meluncurkan Daihatsu Rocky pada hari Jumat teman-teman, tanggal 30 bulan 4 2021. SUV compact ini ditawarkan dalam pilihan mesin 1000 cc dengan turbocharge yang terdiri dari 5 pilihan. Kebetulan yang saya akan review ini dari 5 pilihan itu, yakni Daihatsu Rocky 1.0 RTC CVT ADS teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan mereview berwarna grey teman-teman. Nah, untuk selanjutnya saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah like, komen, serta subscribe WP Channel 05 ini. Karena dengan ada dukungan dari teman-teman semua itu, saya akan lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan EWP Channel 05 ini. Nah, langsung aja teman-teman, kita review mobilnya. Mobil ini kita review mulai dari headlampnya teman-teman. Headlampnya sudah LED. Tampilan LED-nya adalah seperti yang terlihat di kamera kita ini teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita lihat ke lampu kabut. Lampu kabutnya simetris teman-teman, tapi dia masih menggunakan bohlam seperti yang terlihat di kamera kita ini. Kemudian kita akan lihat ke bagian air remnya sudah dikarnis teman-teman, tapi pinggir-pinggirnya di chrome dan 2 layer sehingga pendinginan radiator dan intercoolernya lebih sempurna dan tenaganya lebih full teman-teman. Kemudian kita lihat ke bagian kap mesin. Kap mesinnya sudah ada lekukan yang tegas sehingga dia lebih garang, maco dan sporty. Kemudian kita lihat ke bagian atasnya lagi. Ini adalah wiper dan air wipernya. Dan di sini kita lihat bahwa wipernya cukup panjang sehingga dalam menyapu debu atau air pada saat hujan itu lebih mudah dan lebih bersih. Sekarang kita akan review ke mesinnya teman-teman. Nah sekarang kita ke ruang mesin. Dia sudah dilengkapi dengan peredam panas. Sebagaimana kita akan review mesin ini. Dia menggunakan mesin 1000 cc 998 cc dengan tenaga 97 horsepower teman-teman. Jenis bahan bakar untuk mesin ini adalah bensin. Sedangkan torsinya untuk mobil ini adalah 149 Nm. Kemudian kalau kita lihat ke detail mesinnya itu, jumlah silindernya adalah 3, kemudian katupnya adalah 4 teman-teman. Mesin ini adalah mesin tipe KR 1.0L petrol engine dengan 3 silinder dan 12 valve teman-teman. Sedangkan mesin ini sudah dibekali dengan kode 1KR VET berkubikasi 1000 cc dengan 3 silinder turbo teman-teman. Seperti yang terlihat di kamera kita ini. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 97,8 PS atau setara dengan 96,4 TK pada 6000 rpm dan torsi 15,2 kgm di rentang 2400 sampai 4000 rpm. Daya tersebut disalurkan ke penggerak roda depan, bukan ke belakang seperti kayak halnya di Terios teman-teman. Jadi mobil ini lebih bertenaga. Nah itulah teman-teman gambaran sedikit untuk mesin Daihatsu Rocky yang terbaru di kelasnya mobil-mobil Daihatsu teman-teman. Nah selanjutnya kita akan melanjutkan review untuk
ke bagian sampingnya dari Daihatsu Rocky ini. Kita akan tutup mesinnya dulu. Kita akan bahas ke bagian eksterior yang lain di mobil ini. Nah teman-teman, sekarang kita lanjutkan review selanjutnya. Kita akan membahasnya di tanpa samping mobil ini. Nah teman-teman, kita mulai review di ban. Rocky yang tipe ini dia sudah menggunakan ban dengan ukuran ring 17 teman-teman, dengan sistem pengereman cakram ventilator. Dia sudah dilengkapi dengan HSA EBD, dan di sini bentuk velg sudah two-tone color. Tampilannya adalah seperti ini teman-teman. Sedangkan pada saat ini dia menggunakan ban radial GT Campiro. Sedangkan kalau kita lihat ke sistem per yang digunakan untuk Rocky yang tipe ini adalah sistem per McPherson Strut. Tampilannya adalah seperti ini teman-teman. Nah selanjutnya kita akan bahas ke bagian kaca spion. Kaca spion tampilannya sudah mengikuti warna bodi, bentuknya adalah seperti ini. Dia sudah retractable dan electric mirror. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan gagang pintu yang sudah di chrome. Kemudian dilengkapi dengan side body, bentuknya adalah seperti ini. Kemudian dia juga dilengkapi dengan talang air dan kaca film. Selanjutnya kita akan bahas ke bagian belakangnya teman-teman. Yang kita bahas di bagian belakang ini adalah yaitu di bagian sistem roda belakang. Di roda belakang ini teman-teman, dia sudah menggunakan velg yang two-tone color seperti yang terlihat di kamera ini. Kemudian dia menggunakan sistem pengereman yang tromol, dan untuk per dia menggunakan per keong dan ukuran ban 205 dengan ring 17 teman-teman. Nah itulah teman-teman gambarannya sedikit untuk eksterior bagian samping dari Daihatsu Rocky yang tipe R CVT yang ADS teman-teman. Nah selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang dimensi dari mobil ini. Nah teman-teman, sekarang kita lihat dimensinya. Mobil yang dihargai 242 jutaan ini untuk harga Riau mempunyai dimensi sebagai berikut teman-teman. Yang sama dengan kembarannya Toyota Rise, memiliki panjang 3,995, lebar 1,695, kemudian tingginya adalah 1620 mm serta wheelbase-nya 2,5 mm teman-teman. Dengan ukuran yang tidak terlalu besar, SUV ini dibangun dengan platform struktur rangka di NJA atau Daihatsu Neo Global Architecture dengan radius putar yang sangat minim. Untuk varian atau ukuran velg 17 yang sedikit lebih besar, yakni 5 meter teman-teman. Nah teman-teman, di sini dia juga didesain dengan dimensi yang kompak, apalagi bagian atap juga dibuat sedikit melandai ke belakang, sehingga mobil ini lebih gesit untuk bergerak. Kemudian untuk mobil ini teman-teman juga dilengkapi dengan side body seperti yang terlihat di kamera kita ini teman-teman. Nah itulah teman-teman gambaran sedikit untuk mobil Rocky yang 10 CVT ADS ini. Kemudian kita akan lanjutkan lagi reviewnya ke bagian belakang. Di bagian belakang ini teman-teman, dengan sentuhan yang minimalis dihadirkan melalui garnish berlapis krom yang membentang dan seakan-akan menyatu dengan stop lamp LED-nya teman-teman. Dia juga dilengkapi dengan antena sirip hiu, kemudian dilengkapi dengan spoiler, kemudian dilengkapi dengan lampu high stop man teman-teman. Nah kalau kita lihat ke bagian bawahnya lagi, mobil ini teman-teman sudah dilengkapi dengan wiper. Nah teman-teman,
Untuk mobil Rocky ini nampak dari belakangnya itu, kalau kita lihat di lampu belakangnya adalah seperti ini. Dia sudah LED, teman-teman. Nah, untuk keselamatan dari mobil ini, teman-teman, dia juga dilengkapi dengan kamera mundur yang terletak di atas tatakan platnya. Kemudian dia juga dilengkapi dengan sensor parkir, dan juga dia dilengkapi dengan muffler cutter, teman-teman, sehingga tampilannya lebih dinamis dan lebih maco. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan review ke bahagian bagasinya. Untuk Daihatsu Rocky ini, kita buka bagasi dengan menekan tombol yang seperti terlihat di kamera ini. Kemudian dia akan terangkat ke atas. Nah, di Daihatsu Rocky ini, teman-teman, bagasinya itu cukup luas seperti yang terlihat di kamera kita ini. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan lampu bagasi seperti ini. Nah, kalau kita lihat ke bahagian bawah bagasi, nah di sana ada tempat disimpannya ban serap, teman-teman. Ban serapnya masih berukuran 17 dan sudah menggunakan velg yang sudah two tone color. Nah, itulah teman-teman secara keseluruhan dari tampilan visual Daihatsu Rocky yang benar-benar memberikan sungguhan baru khususnya bagi pasar Indonesia. Hadirnya sebagai SUV compact 5 dengan 5 penumpang secara resmi, dimensinya memiliki ukuran yang cocok yang digunakan oleh kaum urban. Selain itu, tidak bisa dipungkiri lagi bahwasanya kombinasi pilihan warna juga cukup menggoda, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan bahas dulu, sebelum bahas ke yang lain, kita akan bahas dulu ke interiornya. Untuk Daihatsu Rocky yang tipe ini, dia mempunyai door trim yang bawaan pabrik. Tampilan door trimnya adalah seperti ini, teman-teman. Dia sudah dilengkapi dengan gagang pintu yang sudah di chrome, kemudian power window, dilengkapi dengan cup holder dan speaker, serta dilengkapi dengan safety child lock, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ke bagian dalamnya, tampilannya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu dari kursi penumpang ini. Nah, di Daihatsu Rocky yang tipe R CVT ADS ini, di kursi penumpang bagian belakang itu sudah dilengkapi dengan laci, dan di plafon dia dilengkapi dengan gagang gantungan penumpang, kemudian dilengkapi dengan lampu kabin. Nah, kita bahas ke kursi. Kursinya di sini dia sudah terpisah, teman-teman, dan setiap bahagiannya itu sudah dikasih headrest, dan kursi ini bisa kita lipat ke depan seperti yang terlihat di kamera kita ini. Kemudian kursi ini juga bisa kita ratakan, teman-teman, dengan bagasi sehingga kita bisa mendapatkan bagasi yang lebih luas. Nah, itulah teman-teman untuk interior belakang. Kemudian kita akan lanjutkan ke interior di bagian depan. Nah, untuk Rocky ini di interior bagian depan, tampilan door trim dari pintu depannya adalah seperti ini. Dia sudah dilengkapi dengan power window, kemudian gagang pintu yang sudah di chrome, kemudian dilengkapi dengan tombol electric mirror, kemudian tombol retractable, dan gagang pintu sudah dikasih variasi serta dilengkapi dengan door trim paket. Juga dilengkapi dengan speaker, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke bagian dashboard. Tampilan dari interior depan untuk Rocky yang tipe R CVT ADS ini adalah seperti ini, teman-teman. Nah, kita
akan bahas satu persatu pirantinya. Ayo teman-teman ikuti terus review saya untuk Rocky yang tipe ini. Nah teman-teman, seperti halnya tadi, di Rocky ini kita ditampilkan di depan di sensornya itu sudah kelihatan dari jauh bahwasanya dia sudah dilengkapi dengan immobilizer, kemudian remote, sedangkan sensor pintunya juga sudah kelihatan di meter clusternya teman-teman. Nah teman-teman, saya akan bahas mulai dari pinggir sebelah kanan dari bangku sopir. Nah, mobil ini sudah retractable dan electric mirror seperti yang terlihat di kamera kita ini. Nah, letak tombolnya itu terdapat di door trim, teman-teman, seperti yang terlihat di kamera kita ini. Nah, teman-teman, untuk tampilan AC-nya yang di samping sopir adalah seperti yang terlihat di kamera kita ini. Kemudian di bawah AC itu dia terdapat tempat peletak air minum atau bottling. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan yang canggih, Hill Assist, Start Assist. Kemudian kita lihat di bagian tachometer dia sudah digital dengan electronic multi trip meter. Kemudian dia juga dilengkapi dengan jam digital, odometer digital. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan audio steering switch yang terletak di setir. Kemudian untuk fitur keselamatan dia juga dilengkapi dengan central door lock, power door lock, anti-safety device, kemudian engine device, kemudian dilengkapi dengan sistem kendali audio yang di setir sebagai kenyamanannya. Kemudian dia juga dilengkapi dengan ABS, kemudian tilt steering, airbag. Nah, kalau kita lihat di samping sopir itu, ini adalah pengatur lampu. Kemudian ini adalah pengatur air wiper. Nah, selanjutnya kita akan lihat ke bahagian audio. Untuk audio dia menggunakan layar sentuh yang dilengkapi dengan radio AM atau FM, kemudian dilengkapi dengan Bluetooth, kemudian soket USB serta speaker depan serta speaker belakang. Audio adalah dual DIN, teman-teman. Bentuknya seperti ini. Kemudian dia juga dilengkapi dengan kamera mundur. Sedangkan tampilan dari AC-nya adalah seperti yang terlihat di kamera kita ini, teman-teman. AC dia sudah digital, ini adalah lampu hazardnya. Kemudian dia juga dilengkapi dengan tombol start stop engine, terletaknya di center cluster, teman-teman. Kemudian yang saya review ini adalah yang tipe CVT. Tampilan dari handle giginya adalah seperti yang terlihat di kamera kita ini. Nah, teman-teman, saya akan bergeser ke kiri lagi. Nah, di bagian kirinya ini, teman-teman, dia juga sudah dilengkapi dengan AC seperti halnya di sebelah kanan, kemudian dilengkapi dengan glove box, airbag penumpang. Kalau kita lihat ke bahagian plafonnya juga dilengkapi dengan gagang gantungan penumpang, dilengkapi dengan sun visor, lampu kabin. Nah, itulah teman-teman di bagian plafonnya. Kemudian kita akan lihat di bangku. Dia sudah dilengkapi dengan lapisan berbahan pabrik seperti ini.
dia sudah bisa digeser ke depan dan ke belakang, dan juga dilengkapi dengan headrest untuk bangku penumpang ini. Kemudian untuk konsol box tampilannya adalah seperti yang terlihat di kamera kita ini teman-teman, yaitu terletak di dekat handbrake-nya. Kemudian kalau kita lihat di bangku sopir ini sudah dilengkapi dengan safety belt pretension meter, kemudian dilengkapi dengan pengatur tempat duduk yang bisa naik turun teman-teman, kemudian diatur dengan bangku yang bisa maju mundur. Nah, itulah teman-teman gambaran di bagian dashboardnya. Nah teman-teman, kebetulan tadi sudah disinggung mengenai warna. Untuk tipe ini dia mempunyai 8 warna teman-teman, yaitu ultra black solid, dark gray metallic, kemudian shining pearl white, kemudian cempak no red, kemudian classic silver metallic, dan kemudian dia ada icy white. Nah, itulah teman-teman gambaran sedikit untuk Daihatsu Rocky ini. Semoga review ini bermanfaat bagi kita semua dalam mencari mobil yang terbaik.